Perkenalkan, namaku Afifah Afrilian Salsabila, mahasiswi Universitas Negeri Yogyakarta, Departemen Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum. Sustainable Development Goals atau yang biasa disingkat dengan SDGs merupakan rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk juga di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan, menekan kesenjangan, dan melindungi lingkungan. SDGs memiliki 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Dan kali ini saya akan membahas salah satu tujuan SDGs, yaitu mengakhiri kelaparan. Yuk kita simak video berikut ini. Dalam usia dini juga tidak mampu berbicara. Soal sesuatu, di mana rumah sakit, namun kondisi dilakukan saja. Di rumah soal sesuatu, di mana di September ini saja sudah naik, Pak. Sampai saat ini, kelaparan dan gizi buruk masih menjadi masalah yang pelik. Bukan hanya di Indonesia saja, tetapi sudah menjadi masalah dunia. Presiden Joko Widodo mengatakan dampak dari pandemi COVID-19 mengakibatkan 255 juta orang kehilangan pekerjaan, 110 juta orang kembali ke jurang kemiskinan, dan 83 hingga 132 juta orang terancam kelaparan dan mengalami malnutrisi. Dilansir dari databooks.co.id, tingkat kelaparan di Indonesia menurut Global Hunger Index atau GHI menempati posisi ketiga teratas di Asia Tenggara pada tahun 2021. Indonesia mendapat skor indeks sebesar 18 poin dan termasuk ke dalam level moderat. Skor ini telah berada di atas rata-rata global yang sebesar 17,9 poin. GHI menggambarkan situasi kelaparan suatu negara yang berhubungan dengan kebutuhan dasar fisiologis manusia, yaitu kebutuhan pangan dan nutrisi. Skor indeks GHI didasarkan pada 4 komponen, yaitu yang pertama kondisi kurang gizi, 2. Anak yang kurus, 3. Stunting anak, 4. Kematian anak. Nah, oleh sebab itu, untuk mengatasi masalah tersebut, dibuatlah rencana aksi global yang kita sebut Sustainable Development Goals atau SDGs. Untuk mencapai tujuan tanpa kelaparan di tahun 2030, ditetapkan target yang diukur melalui indikator. Indikator tersebut adalah menghilangkan kelaparan dan kekurangan gizi, mengadakan produktivitas pertanian, menjamin pertanian pangan berkelanjutan, mengelola keragaman genetik, dan meningkatkan kapasitas produktif pertanian. Selanjutnya, upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi non-pemerintah. Upaya yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, sosialisasi tentang manfaat pola konsumsi pangan perorangan dan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman atau B2SA untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. 2. Peningkatan promosi perilaku masyarakat tentang kesehatan, gizi, sanitasi, kebersihan, dan pengasuhan. 3. Pemberdayaan masyarakat terutama ibu rumah tangga untuk mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal, termasuk sosialisasi manfaat dan menciptakan minat atau preferensi pada konsumsi pangan ikan, hasil peternakan, sayuran, dan buah-buahan lokal. 4. Perbaikan atau pengayaan gizi pangan tertentu dan penetapan persyaratan khusus mengenai komposisi pangan untuk meningkatkan kandungan gizi pangan olahan tertentu yang diperdagangkan. 5. Penguatan pelaksanaan dan pengawasan regulasi dan standar gizi dan ketahanan pangan. 6. Penguatan integrasi intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif dengan fokus utama pada 1000 hari pertama kehidupan, remaja, calon pengantin, dan ibu hamil. 7. Perbaikan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, balita, remaja perempuan, dan kelompok rawan gizi lainnya. 8. Penguatan sistem surveillance pangan dan gizi termasuk pemantauan pertumbuhan. 9. Pelaksanaan gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS. 10. Peningkatan jangkauan dan kualitas layanan kesehatan masyarakat. 11. Penyaluran bantuan pangan bagi masyarakat rawan pangan kronis atau berpendapatan rendah dan lansia atau darurat bencana. Nah, itu tadi beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengakhiri kelaparan. Dan harapannya dengan adanya upaya-upaya tersebut, semoga masalah kelaparan di dunia, termasuk juga di Indonesia, dapat segera diatasi. Dan masyarakat dapat hidup sehat dan sejahtera.